Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Erlangga Channel. Di sini kita akan membahas seputar materi pendidikan geografi. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan like dan tekan lonceng notifikasinya. Ingat, menekan lonceng notifikasi dan subscribe itu gratis. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Wido Erlangga Channel, channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi dengan metode cara cepat dan mudah dalam belajar geografi. Oke, kali ini kita akan mengangkat materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Berhubung materi ini banyak, jadi saya akan buatkan beberapa part ke depannya. Ini melihat juga situasi dari konsentrasi anak milenial sekarang yang tidak bisa berlama-lama, sehingga video ini akan dibatasi sekitar 15 menit. Makanya tonton video ini sampai habis. Oke. Kita akan lihat apa itu litosfer dulu. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu litos yang artinya batuan dan spira artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Jadi Anda semua, litosfer ini di mana tempat kita itu. Semua makhluk hidup itu berada di atas lapisan litosfer. Lapisan yang paling keras di bumi. Di atas litosfer atmosfer. Di bawah litosfer astenosfer. Ya. Di litosfer ini di mana kita itu. Itulah lapisan paling keras yang unsurnya terdiri dari batuan. Ada 3 jenis batuan di bumi ini, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metal. Oke, kita akan lihat peta konsep dari litosfer. Dalam litosfer kita akan pelajari tentang struktur lapisan bumi, kemudian ada tenaga geologi endogen, tenaga geologi eksogen, kemudian siklus batuan, jenis-jenis batuan, kemudian ada pedosfer, komponen tanah, faktor untuk tanah, jenis tanah, konservasi tanah, dan manfaat tanah yang akan kita pelajari dalam pedosfer. Untuk kali ini kita akan langsung lihat apa itu struktur lapisan bumi. Nih, berdasarkan gambar bisa dilihat Anda semua, ini adalah lapisan litosfer, lapisan yang paling atas, ya, lapisan yang paling keras, terdiri dari 2, itu kerak samudra dan kerak benua, itu namanya litosfer. Kemudian di antara litosfer dan astenosfer terdapat zona transisi. Disinilah terjadinya pergerakan lempeng yang mempengaruhi nanti untuk tenaga geologi endogen. Jadi tenaga geologi endogen itu terjadi akibat pergerakan kulit bumi yang dipengaruhi oleh pergerakan lempeng. Oke, di bawah astenosfer ada mantel atas, kemudian ada mantel bawah, inti luar dan inti dalam. Ini adalah prediksinya, karena belum ada orang yang sampai ke dalam. Ya, itu dulu lagi kita. Oke, kita lihat tenaga geologi endogen, ya, padanya. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini dapat memberi bentuk relief permukaan bumi. Contohnya tenaga endogen adalah gejala vulkanisme dan tektonisme. Jadi nanti kita akan menjelaskan apa itu tektonisme, apa itu vulkanisme. Kalau vulkanisme itu berarti dari aktivitas gunung api. Kemudian kalau tektonisme itu dari pergerakan lempeng. Kita lihat di sini ada berapa pergerakan lempeng apa? Ada 3. Ya. Nah, ini kalau ini litosfer, nah ini pergerakan lempeng. Baru di bawahnya adalah astenosfer. Ada 3 pergerakan lempeng. Pertama adalah divergen, saling menjauh seperti ini. Ini biasanya akan terbentuk di lapisan litosfer itu seperti pematang tengah samudra. Terbukti ada di Samudra Atlantik. Namanya mid ocean ridge. Nah, ya. Kemudian ada pergerakan konvergen. Nah, konvergen ini biasanya yang terbentuk adalah pegunungan. Dia saling bertabrakan. Ini biasanya membentuk pegunungan. Jadi kalau wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai ke Papua
itu dari pergerakan lempeng konvergen, karena peta persebaran gunung api itu berada dari Sumatera, Jawa, kemudian Bali, NTT, kemudian naik ke atas ke Sulawesi. Itu semua merupakan dari pertemuan lempeng dari Indo-Australia dan pertemuan dari lempeng Eurasia, dan juga dari pertemuan lempeng Pasifik. Oke ya, ada 3. Kemudian yang ketiga itu adalah transform yang berpas-pasan. Seperti Pulau Madagaskar menjauhi Afrika, tapi Afrika tidak menjauhi Madagaskar. Nah, itu yang berpas-pasan, yang pergerakannya transform. Kalau divergen yang sama-sama saling menjauh. Kalau konvergen yang bertabrakan. Yang biasanya yang menyebabkan tsunami, gempa, tektonik itu biasanya dari pergerakan konvergen. Oke, kita lihat peta konsep dari tenaga geologi pembentuk muka bumi. Jadi ada 2 tenaga dari tenaga geologi pembentuk muka bumi. Ada tenaga endogen, ini yang berasal dari dalam bumi. Kemudian kalau eksogen ini yang berasal dari luar. Kemudian dari tenaga endogen ini terbentuk 3 lagi, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Dari tektonisme ini terbentuk 2, yaitu orogenesa dan epirogenesa. Dari orogenesa terbentuk lagi 2, yaitu patahan dan lipatan. Sementara epirogenesa terbentuk 2 lagi, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Kita akan lihat dulu yang pertama, tenaga endogen, tektonisme, orogenesa. Apa itu lipatan, apa itu patahan ya. Oke. Gerak orogenetik atau orogenesa adalah proses pembentukan pegunungan. Jika dibandingkan gerak epirogenesa, gerak orogenesa meliputi wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi biasanya yang menyebabkan terjadinya gempa dan tsunami itu dari pergerakan orogenesa. Dia akan membentuk patahan atau karst atau fault dan membentuk lipatan. Ya, makanya tidak ada gempa itu di bumi ini terjadi berbulan-bulan ataupun bertahun. Palingan ya hitungan menit. Begitu sayang Tuhan sama kita. Coba kalau gempanya selama 3 bulan, apakah ada kehidupan di bumi ini? Nah, jadi belum tahu juga ya. Kita akan lihat dulu apa itu patahan ya. Patahan adalah gerak pada lapisan bumi yang sangat besar dan berlangsung dalam waktu yang cepat, sehingga dapat menyebabkan lapisan kulit bumi retak atau patah. Pada daerah patahan terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, jadi yang dari gambar ini apa namanya ya. Jadi kalau patahan seperti ini. Ada yang bagian yang ternaik. Ini biasanya bagian yang naik itu adalah dari kerak benua, dan bagian yang tinggi itu adalah kerak samudra. Di atas itu biasanya namanya horn di bagian atas. Kalau di bawah itu namanya graben. Ini bukan raben tapi graben. Ini adalah merupakan contoh-contoh dari bentuk patahan yang terjadi di bumi ini ya. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya ambil aja 3 atau Bapak ambil 3 saja. Pertama adalah patahan yang ada di Islandia. Yang ini bagian atas ini namanya horst dan yang bawah ini namanya graben. Kemudian ada yang di Grand Canyon US Amerika. Di bagian atas ini namanya horst dan bawah itu adalah graben. Kemudian from my country, Ngarai Siano, Sumatera Barat. Grand Canyon Bukit Tinggi West Sumatra. Ini merupakan juga namanya bentuk dari patahan. Jadi bagian atas ini namanya horst, dan bagian bawah ini namanya graben. Ya. Kemudian kita akan lihat lipatan. Apa itu lipatan? Lipatan adalah gerak pada lapisan bumi yang tidak terlalu besar dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Ya. Lipatan baju kita juga.
Ini adalah jenis-jenis dari lipatan. Ada ini lipatan. Di gambar ini juga ya, dari pegunungan ini namanya lipatan. Ya. Nah, ini juga lipatan. Ini bentuknya dari batuan sedimen ini. Lipatannya. Oke, lanjut kita akan lihat dari tenaga geologi endogen, tektonisme epirogenesa. Ya. Gera epirogenesa adalah proses naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen yang bersifat lambat dan arah pergerakannya vertikal dan berlangsung cukup lama di permukaan bumi yang luas. Jadi kebalikan dari orogenesa tadi. Kalau orogenesa pergerakan kulit bumi wilayahnya sempit, waktunya singkat. Kalau epirogenesa itu wilayahnya luas, waktunya lama. Ya. Ada dua dari pergerakan epirogenesa, ada epirogenesa positif dan ada epirogenesa negatif. Let's check this out. Ini epirogenesa positif. Jadi kalau epirogenesa ini yang naik turun itu sebenarnya daratannya. Ya, yang daratannya naik. Kalau positif daratannya turun, seakan-akan air lautnya yang naik. Jadi awal di gambar yang seperti ini, misalkan lautnya seperti ini. Dan kalau pergerakannya turun, kalau pergerakannya epirogenesa positif turun daratannya, seakan-akan air lautnya naik. Ya. Nah, ini yang pergerakan epirogenesa positif. Kalau epirogenesa negatif, daratannya naik. Nah, ini awalnya seperti ini. Jadi daratannya naik, seakan-akan air lautnya nyambut. Sementara air laut itu segitu aja, tidak ada naik turunnya. Ya, dia naik turun itu daratannya. Kalau positif daratannya turun, kalau negatif daratannya yang naik. Ya, ini gambar frame di depan ini merupakanlah bentuk dari pergerakan epirogenesa negatif. Kita lihat ini adalah bentuk pantainya sebelumnya di Pulau Timor, ya, di Laut Timor ini sekarang bertambah. Yang ditunjukkan oleh panah. Nah, ini berarti dia pergerakannya epirogenesa negatif. Jadi pergerakan kulit bumi dalam wilayah yang luas waktunya lama. Ya, kalau orogenesa pergerakan kulit bumi dalam wilayah yang sempit waktunya singkat. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1 litosfer. Saksikan terus video-video berikutnya di Mr. Wido Erlangga Channel dengan metode cara cepat dan mudah dalam belajar geografi. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa diisi di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke teman-temannya agar anak-anak Bapak juga anak-anak semua dapat manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you again. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di channel Mr. Wido Erlangga. Selamat belajar dan geografi for fun untuk video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.